kalau dia tak tunggu. Salawat serta tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Baiklah, sebelum kita buka kajian di pagi hari ini bersama Ustaz Kasan dengan judul Tarbiyatul Aulad, menanamkan tauhid sejak dini, berdasarkan surat Al-Luqman ayat 12-19, maka kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustaz Kasan kami persilakan untuk mulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Alhamdulillah, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya pagi yang penuh rahmat dan barakah ini. Allah arahkan kita masing-masing untuk mendapatkan kemudahan jalan-jalan menuju ke surga. Karena janji Allah, barang siapa mansalaka yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membimbing kita di jalan hidayah. Karenanya mudah-mudahan kita senantiasa konsekuen dan komitmen dengan hidayah yang telah menyertai kita selama ini, agar senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita. Ketika kita kembali menghadap Allah, mudah-mudahan kembali dalam kondisi yang husnul khotimah. Tentu itu bukan hanya pribadi kita saja, tapi semua keluarga besar kita. Kita harapkan ketika di dunia ini bisa mencapai keharmonisan, maka mudah-mudahan berkumpul kembali nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah. Karena itu materi kita
yang kita sepakati hari ini adalah tarbiyatul aulad. Makna terjemahnya pendidikan atau pembinaan anak-anak atau keluarga. Nah, yang tadi itu muatannya mengedepankan tentang tauhid. Nah, ada satu tujuan atau sasaran. Sasaran kita membina keluarga bukan sekedar hanya melaksanakan program. Karena bisa jadi kalau di lingkungan itu yang penting program berjalan, nyampe atau enggak, pokoknya daya serap anggaran itu bisa tuntas. Tapi dalam hal keluarga itu ada, saya ambil dua saja, sasaran di dunia dan sasaran di akhirat nanti. Sasaran di dunia, indahnya jika keluarga itu menjadi qurrata a'yun. Apa bu qurrata a'yun? Penyejuk kolbu, ya. Kalau a'yun dari kata ainun itu mata, tapi tidak ada satu Al-Quran yang menerjemahkan penyejuk mata, nggak ada. Karena mata itu hanya menjadi sarana utama. Hati akan mencerna itu baik nanti dengan iman atau sebaliknya. Ada sarana antara ada mata. Tapi di sini ternyata sasaran utama dalam tarbiyatul aulad, kalau nanti kita bahas khusus tentang generasi menurut Al-Quran, ya. Ini adalah tingkat tertinggi. Generasi menurut Al-Quran itu ada 4. Yang pertama hanya sekedar perhiasan. Yang kedua, ketika perhiasan itu kita salah menempatkannya, maka akan menjadi dalam kehidupan kita cuma fitnah aja. Fitnah itu ujian. Jika ujian itu kita tidak menjawab sebagaimana porsinya, maka keluarga akan menjadi musuh dalam kehidupan kita. Nah, target kita dalam tarbiyatul aulad yang akan kita bahas adalah generasi kita menjadi qurrata a'yun, artinya penyejuk qalbi. Ada di Al-Quran di surat 25 ayat 74, insyaallah kita semuanya hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, betapa indahnya setiap kita, baik saya selaku laki-laki, panjenengan wanita, yang kita masing-masing punya tugas di lingkungan kita, ya. Dan kita diarahkan oleh Allah berdoa, dan ingat, doa itu ad-doa umukhul ibadah. Doa itu intisarinya, doa itu jurus pakungasnya. Jadi nggak ada artinya orang itu berdoa kalau aplikasi kehidupannya tidak sesuai dengan doa yang dimohonkan kepada Allah. Nah, ketika kita di sini berdoa, ya Tuhan kami, karuniakan atas kami, karuniakan juga atas pasangan-pasangan kami, dan juga generasi-generasi kami, qurrata a'yun. Ketika saya berdoa, saya juga mendoakan istri dan anak-anak. Ketika panjenengan selaku istri berdoa, juga mendoakan beliau, suami dan juga anak-anak. Ketika anak-anak mendoakan orang tua, juga berarti semuanya mendoakan di situ, ya. Qurrata a'yun. Dan sasaran yang paling utama adalah waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Betapa agungnya doa ini, ya. Dan betapa mencerminkannya keikhlasan orang yang berdoa. Bukti bisa kita rasakan, ibu-ibu selaku orang tua, pernahkah menghambat cita-cita dan keinginan anak? Pernah orang tua menghambat cita-cita dan keinginan anak? Halo? Pernah ibu menghambat? Gak ada orang tua yang menghambat keinginan anak. Gak ada orang tua yang membatasi tentang prestasi anaknya.
Karena ayat tadi mencerminkan betapa ridhonya kita setiap orang yang berdoa, berjuang keras untuk menjadikan yang kita doakan itu gak tanggung-tanggung imam bagi orang yang bertakwa. Pertanyaannya, imam sama makmum kualitasnya seharusnya lebih tinggi mana? Imam. Kalau makmumnya saja bertakwa, kira-kira imamnya? Apa mungkin imamnya cuma sekedar double N? Apa double N? Lola lolo. Ya. Nah, kita desain keluarga kita desain anak-anak kita, karena mereka adalah aset yang terus gak pernah putus walaupun kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Ya, makanya sejak dini kita sudah harus kondisikan agar anak-anak, coba lihat, pilihkan gambar ini. Jangan risih ketika membawa anak kecil ikut sholat ke masjid. Tapi saat itu walaupun dia masih belum mengikuti gerakan sholat secara penuh, kita sudah menerjemahkan ke dalam kolbunya. Ini loh nak, nanti ujungnya adalah rasa syukur kita. Karena anak lahir itu fitrah, ya. Anak lahir sudah membawa jalan yang lurus, ya. Kata Al-Quran di surat Al-Insan, Al-Insan itu sama dengan surat Ad-Dahr, nomor suratnya nomor yang ke-76. Inna hadaina hussabil, kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepada setiap bayi yang lahir. Dengan apa petunjuk itu? As-sabil. Sama semua Al-Quran saya cek sepakat menerjemahkan as-sabil adalah kalimat ma'rifah, yang dimaksud adalah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Cuman belum berkembang jalan yang lurus yang Allah berikan kepada setiap bayi yang lahir, maka berkembangnya, kata Rasul, fa'abawahu, bagaimana peran serta kedua orang tua. Kalau kita tidak memberikan muatan yang positif, modal yang sudah ada jalan yang lurus gak akan mungkin berkembang menjadi kehidupan yang positif. Makanya kata Rasul, bagaimana peran serta kedua orang tua, yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Apakah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi adalah logika analogi saja yang Rasul buat. Nah, jelas di dunia sentuhan kita para orang tua, baik yang didengar maupun yang dilihat, itulah yang direspon oleh hatinya. Saya membuktikan di lapangan, kalau anak masih bayi kira-kira sampai umur 3 atau sampai 5 bulan, kira-kira diajak, digendong oleh semua orang, walaupun dia belum pernah tahu dan belum kenal, kira-kira mau nggak bayi itu? Masih mau. Tapi ketika anak itu sudah nalar, anggaplah umur 9 bulan sampai 1 tahun misalnya, mau nggak dia diajak setiap orang? Sudah mulai belum tentu. Pasti dia hanya memilih siapa yang pernah berinteraksi dalam keluarga besarnya. Yang paling utama adalah orang tuanya, eyangnya, om, pak, d, dan seterusnya seperti itu. Nah, itulah nalarnya. Makanya sasaran kita mentarbiyah keluarga di dunia adalah qurrata a'yun. Nah, kemudian saya tembus sasaran di akhiratnya. Betapa indahnya jika keluarga besar kita ini akan hidup, ya, di dunia dan juga di akhirat. Di akhiratnya masuk surga bersama keluarga. Kalau saya biasa memberikan judul di materi ini, reuni keluarga di surga. Kenapa reuni? Karena di dunia kita pernah berkumpul, kemudian masing-masing kita akan berpisah ketika kembali menghadap Allah.
Yang di sana kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita kerjakan selama di dunia, nafsi-nafsi. Dan kemudian setelah dihisab, Allah memberikan motivasi kepada kita. Kira-kira ibu-ibu ingin nanti keluarga kita ini harmonis di dunia roh ataukah dunia akhirat? Dunia akhirat harapannya. Kalau di dunia roh, walaupun berbeda keyakinan, berbeda amal, selisih dalam segala aktivitas, masih bisa. Saya berikan contoh. Terkadang orang berbeda keyakinan, ada nggak yang menikah berbeda agama? Ada. Mereka mengaku kami biasa-biasa kok Pak, harmonis. Tapi saya melihat harmonis yang bersifat tipu daya. Karena sebenarnya hatinya tidak seharmonis yang diucapkan. Ya, karena saya banyak menjadi konsultan dalam hal ini. Ketika satu rumah berbeda keyakinan, beliau cerita, kalau hari ini kami pengajian Pak, kalau hari itu ada kebaktian. Jujur aja seperti itu, walaupun keduanya saling toleransi, ya. Kira-kira hatinya nyaman nggak? Nggak akan pernah nyaman. Ketika saya tanya, memang nggak nyaman. Loh, katanya dulu penjenengan bisa harmonis, kenapa sekarang kok galau? Ya Pak, kami nggak enak dengan tetangga. Kami ini sebenarnya agamanya apa? Karena ketika hari A itu ada pengajian, hari B ada kebaktian, satu rumah yang dilaksanakan oleh keluarganya nggak beda, tapi pribadinya yang nggak sama. Nah, makanya kenapa kita perlu untuk merapatkan barisan dalam keluarga kita, jangan sampai ada selisih. Selisih dalam amalia saja itu berdampak gitu. Dalam amalia, belum selisih dalam agama. Amalia, ya. Nanti kita akan bahas depan. Nah, kita lihat di surat ini, surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat yang ke-23. Nanti bisa ditambah dengan 24. Allah berfirman, Jannatu 'adnin yadkhulunaha, surga Aden, di mana Allah akan memasukkan mereka ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari, ada kata-kata seperti itu, orang-orang yang soleh. Cuman kuncinya komunitas keluarga itu kesolehannya jangan terlalu jauh berbeda. Syukur-syukur jika sama. Dan komunitasnya Allah menyebut dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak keturunan mereka. Siapa mereka itu? Jelas adalah komunitas keluarga. Ada nenek moyang, ada pasangan, ada generasi. Dan malaikat setiap saat masuk ke dalamnya sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni surga Aden yang dihuni oleh keluarga besar. Kalau bapak-bapak berarti bapak, mbah, buyut dan seterusnya. Kalau pasangan, mohon maaf ini sering diperdebatkan, yang mungkin di dunia sempat berganti pasangan, kemudian ada pasangan baru. Ini kita nggak perlu membahas. Masalahnya apa? Pasangan yang akhirnya ada predikat suami dan istri. Mungkin suami sambung, mungkin istri sambung, mungkin orang tua sambung, mungkin anak sambung dan seterusnya. Itu tidak lebih adalah sarana bagi kita semua untuk beribadah kepada Allah, yang akhirnya Allah siapkan ini. Jika komunitas keluarga besar itu yang malaikat sampaikan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian wahai penghuni surga Aden yang dihuni oleh keluarga besar ini. Kenapa kalian sampai di sini? Karena dulu di dunia termasuk orang-orang yang menjalani hidup dan kehidupan dengan sabar. Ibu-ibu sudah sabar? Kapan sabarnya? Bu, saya mohon dan saya mengajak,
jangan berpikiran, jangan berucap, jangan berperilaku. Jika Allah kabulkan dengan ucapan kita, contoh tadi belum, ya, berarti panjenengan minta kepada Allah untuk terus diberikan belum sabar. Dasarnya di hadis qudsi Allah menyampaikan kepada kita, ana inda dhonni abdi bi. Allah menyatakan, aku ini apa kata persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita berprasangka apa saja, berarti itulah yang kita minta kepada Allah. Berprasangkalah yang jika Allah kabulkan dengan prasangka kita, kita untung. Betul. Saya pun juga sering ngerem, ya biasa ibu-ibu muda. Kalau saya ke yayasan, mesti saya selalu dengan ibu-ibu muda, anak-anak yang masih di playgroup, TK, SD itu kebanyakan. Makanya saya kalau di sana manggil wali murid, wali santri itu saya panggil anak-anak, anak-anak karena banyak seusia dengan anak-anak. Ada kalanya saya menemukan sekali lebih dari ketika ketemu saya, Pak, ini cucu yang dulu Pak Hasan begini-begini, kayak sering berinteraksi ketika hamilnya dan seterusnya, ya dalam doa, dalam bimbingan, ketika konsultasi. Ini Pak yang dulu, tapi kenapa Pak semakin gede kok semakin nakal? Tutup mulut itu. Jangan sampai, apalagi saat itu didengar oleh yang bersangkutan. Berarti hati anak itu sudah tertanam dan menanamkan apa yang dia dengar. Orang tuanya minta dia untuk nakal. Makanya sehebat apapun misalnya anak kita menggoda, ingat kita sedang merancang reuni keluarga di surga. Ucapkanlah kalimat yang jika Allah kabulkan, walaupun kita roto-roto diuji apa dan gimana gitu, ucapkan yang baik-baik saja. Kalau perempuan misalnya, ya Allah Ustazah, gitu. Nanti anak kita insya Allah jadi Ustaz. Ya Allah Ustaz, gitu. Ustaz dan Presiden, gitu, sekalian gitu. Ya. Cobalah misalnya Presiden Turki itu kan baca Qurannya bagus, tapi juga tegas. Kemarin saya lihat main bolanya juga bagus. Jadi semuanya lengkap ya. Oke. Jadi kita sedang merancang sasaran untuk akhirat kita, yaitu agar keluarga kita itu nanti bertemu lagi. Nah, sekarang masuk ke muatannya, ya. Surat Luqman. Kita masuk ke surat Luqman dulu. Siapa itu Luqman? Ya. Allah mengabadikan di Al-Quran. Ini saya ajak untuk kita termotivasi. Kisah tentang Luqman. Siapa Luqman? Namanya Luqman ibn Aqqa bin Sadun, ya. Yang ditarbiyah anaknya di sini namanya Taran. Luqman tidak lebih hanya hamba Allah. Di situ disebut seorang sahaya. Sahaya itu apa, Bu? Asisten rumah tangga, gitu, ya, asisten rumah tangga. Kalau dulu nama kerennya ya budak, ya. Tapi oleh Rasul kan sudah dihapus kebudakan itu. Soleh, ya, tapi tidak menerima kenabian. Bukan nabi, tapi oleh Allah diabadikan di dalam salah satu nama surat di Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Jarir, kebangsaan Luqman dari Habsyi, profesinya seorang tukang kayu, ya. Kalau dari fisik sampai dipersaksikan oleh Jabir bin Abdillah, tubuhnya pendek, ya, hidungnya pesek lagi, ya. Ada kalimat seperti itu di tafsir. Saya sampai ulang-ulang, kok sampai tega menulis seperti ini. Ini ada hikmah untuk kita, ya. Ada hikmah. Dari mana dia tinggal? Yaitu di kota Sudan, dan memiliki kekuatan yang luar biasa.
dalam segala hal kekuatannya. Kalau kekuatan ini seperti yang Rasul pernah pesankan gini, al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minin dhaif. Ayo Bu, kita raih itu seperti ada pada diri Luqman. Mungkin kalau orang melihat sepintas bisa jadi memicingkan mata, tapi ketika melihat akhlaknya, Masya Allah, luar biasa. Dan mencerminkan seperti sabda Rasul yang barusan saya sebut tadi. Kata Rasul, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat ilmunya, terutama ilmu agama, pasti menjadikan orang yang berada di lingkungannya sejuk, ya. Karena dia nggak akan mungkin ketika patuh kepada agamanya, lesan dan tangannya mengganggu tetangga nggak mungkin. Ucapannya selalu menyejukkan kalbu, sikap dan perilakunya satu. Itu yang ditampilkan oleh Luqman. Dia mendapatkan hikmah dari Allah. Hikmah nanti ketemu apa hikmah itu? Ada ilmu. Walaupun tidak mendapatkan kenabian dari Allah. Sehingga ketika sang Luqman sebagai seorang hamba sahaya oleh bosnya, oleh juragannya waktu itu diuji, Luqman, tolong sembelihkan untuk kami seekor domba. Karena sang juragan itu kalau mau menyembelih tidak harus keluar ke pasar hewan, harus beli hewan, karena semua hewan dia punya. Antara lain Luqman juga mengurusi hewan itu. Makanya ketika satu disembelih domba, kemudian sang majikan minta, sekarang ambilkan daging yang terbaik untuk kami. Maka Luqman mengambilkan untuk juragan dan keluarga itu 2 daging dari tubuh domba. Yang diambilkan adalah lidah dan hati. Setelah diberikan lidah dan hati, maka daging yang banyak disuruh untuk dibagi-bagi. Tapi sebelum membagi-bagi daging yang lain, sang juragan manggil lagi, tolong sembelihkan satu lagi agar nanti bisa mencukupi. Nah, dia sembelih satu lagi. Setelah disembelih, setelah dikuliti, lagi-lagi sang juragan minta, sekarang tolong ambilkan daging yang terburuk, ya, dari domba yang kedua ini. Kalau ibu-ibu kira-kira apa ya daging yang paling buruk? Apa? Iya, ternyata sama. Ternyata Masya Allah, ibu-ibu sudah mewarisi dakwahnya Luqman. Kalau tadi yang terbaik diambilkan lidah dan hati, sekarang yang terburuk Luqman juga mengambilkan lidah dan hati. Sang juragan bertanya, ketika aku minta daging yang terbaik, engkau ambilkan lidah dan hati. Dan ketika aku minta dari kambing yang berbeda, dengan daging yang berbeda pula, ambilkan untuk kami di daging yang terburuk, kenapa engkau mengambilkan yang sama, lidah dan hati? Masih ingat enggak falsafah Jawa tentang lidah? Ajining diri. Halo, wong Jawa, mana wong Jawa? Mantung ono ing ladi. Ajining diri gumantung. Apa gumantung itu? Ya tergantung ono ing lati. Apa lati itu? Ya. Makanya Rasul pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir,
hendaklah dia senantiasa berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata baik harus diam. Karena ini faktor lidah kita, lisan kita. Lisan bisa menghadirkan sesuatu tergantung bagaimana penggunaannya. Tapi penggunaan lisan ini mesti ada senter yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan lisan kita siapa? Dengan kesini ini yang menggerakkan dari tubuh panjenengan apa dan siapa? Hati. Rasul bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Bukankah pada setiap jasad manusia ada mudghah? Mudghah itu segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu bagus, maka semua tubuhnya pasti mencerminkan, dilihat oleh siapa saja bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Namun jika segumpal daging itu rusak, menyebabkan seluruh tubuh itu rusak juga. Ala wahyal qalb. Itulah yang disebut qalbu, ya. Qalbu di sini bukan liver. Maka qalbu di sini adalah hati yang mencerminkan akhlak kita. Nah, hati itu center. Semua organ tubuh ini digerakkan oleh hati. Dalam sekejap bisa memberikan perintah kepada siapa saja dalam organ tubuhnya. Contoh, ketika kita berjalan di musim panas ini, kira-kira ada beletuk nggak? Biasanya kalau ada beletuk, kemudian beletuk itu mau singgah di mata kita, terus ngapain kita? Berkedip. Nah, berkedip ini ada yang merintahkan. Yang merintahkan siapa? Hati. Nah, sama dengan mata misalnya. Suatu ketika Rasul di waktu duha ini setelah keluar dari kediamannya, masuk lagi, kemudian minta untuk dilayani oleh istri. Setelah dilayani, istri nggak berani bantah. Tapi setelah selesai baru bertanya, ada apa ya Rasulullah? Bukankah engkau tadi baru saja keluar, begitu masuk kok minta beribadah? Rasul menjawab, secara nggak sadar tadi di luar ada gangguan yang bisa dilihat oleh mata. Maka solusinya di rumah ada yang halalan thayyibah. Sama oleh mata. Ketika orang itu dipengaruhi oleh emosi dan hawa nafsu, mungkin juga mengejar apa yang terlihat di pandangan matanya. Tapi ketika kolbunya tadi bersih, ya, kolbunya Rasul jelas kolbun salim. Apa kolbun salim? Hati yang bersih, ya, hati yang soleh, ya. Beda dengan kolbun marid. Apa kolbun marid? Hati yang sakit. Kalau kolbun marid tidak diobati, akan menjadi kolbun mayit. Apa kolbun mayit? Hati yang mati. Tadi saya mau berangkat ke sini, pacar lagi menghapus sesuatu, melihat slide di YouTube. Apa sampai kok khusyuk banget kalian? Astagfirullahaladzim. Lah ya apa kok istighfar? Ini di media ada berita. Lah ya berita apa? Seorang wanita meninggal ketika sedang berhubungan badan dengan selingkuhannya. Saya yakin nggak pernah terbersih di dalam hatinya akan terjadi seperti itu. Makanya yang namanya husnul atau su'ul khotimah tergantung dari kebiasaan orang itu beraktivitas.
Kalau aktivitasnya baik, maka insya Allah jika berhenti sedang dalam kebaikan, itulah yang disebut husnul khatimah. Insya Allah kan guru kita Ustadz Husnul Hadi sudah mendahului kita. Beberapa hari dari Ustadz Husnul Hadi, Ustadz Husnul Guru, ya, pembina di Asia juga mendahului kita. Yang secara nasional ada Ustadz Muhammad Imta. Begitu selesai sholat sunnah masih di masjid, ya Allah sudah berdua. Itulah kebiasaan kebaikan yang dilakukan, dan ketika berakhir saya yakin juga sedang kebaikan. Sebelum beliau juga Gus Wahid, yang ternyata masih muda-muda. Gus Wahid masih 50 tahun, 51. Ya, Ustaz Husnul Hadi masih 56. Belum. Nah, kita belum sempat mengkaji dari beliau-beliau. Di sini cara Allah mengambil ilmu dari dunia. Orang yang punya ilmu luar biasa, ternyata satu persatu harus menghadap Allah. Tinggallah kita sekarang mencari. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Nah, kita kembali. Kenapa Luqman sampai oleh Allah dihargai seperti itu? Ya. Saya tulis di sini. Saya ambil dari Tafsir Ibnu Katsir. Luqman cuma seorang hamba sahaya, bukan seorang nabi. Karena tiap nabi itu semuanya berangkat dari keluarga terpandang. Rasul dari Bani Hashim, terpandang semua. Cuma terpandang dari sisi zahir, secara strata sosial. Tidak semua keluarga yang terpandang kemudian berikrar dalam kalimat tauhid kepada Allah. Salah satu ungkapan yang Luqman sampaikan, ya, ketika dia menyampaikan waktu itu, "Hei anak saudaraku," ya. Jadi dia pesan pada keluarga besarnya, "Jika engkau menyimak apa yang aku katakan kepadamu," ini saya tulis letter dari ungkapan Luqman, "tentu kamu pun akan berprestasi seperti aku." Kalimat ini bukan berarti Luqman menepuk dada, karena sebelumnya diawali oleh keluarganya. Kenapa kau kok bisa seperti itu? Apa sih kelebihan atau yang kau lakukan kesehariannya itu apa? Maka kemudian Luqman menyampaikan, "Aku senantiasa menjaga, mengontrol, dan juga memelihara pandanganku." Rasulullah menyampaikan, ketika kita di jalan, gak mungkin kita akan memejamkan mata. Jika mungkin pandangan mata kita tertuju pada sesuatu yang mungkin menurut Allah maksiat, Rasul pun sudah memberikan solusinya. Pandangan pertama itu gak apa-apa, pandangan kedua yang menjadi syaitan. Makanya saya kalau masuk ke pengajian hampir nggak pernah pakai kacamata. Kenapa, Bu? Kalau saya memandang panjenengan yang terdepan aja sudah agak kabur. Ya. Itu salah satu keuntungan Allah mengurangi sebagian nikmatnya. Ya. Jadi saya mulai terasa pakai kacamata itu ketika waktu itu menjemput anak pakai motor, balik mau nubruk. Jadi apa yang di depan jarak sekian kok nggak begitu jelas yang mengukur. Akhirnya divonis sama anak, nggak bisa wes, langsung diajak berangkat. Saat itu harus tes kacamata. Ternyata ya memang bermasalah ya. Tapi ternyata ada hikmahnya itu tadi, karena tiap hari ketemu dengan keluarga dari muslimah, akhirnya ada hikmahnya. Saya nggak jelas, makanya kalau di luar itu sering disopo. Makanya kalau misalnya di luar saya nggak nyopo dulu penjenengan, tolong jangan salahkan saya ya. Karena saya nggak menghafal ini wajah sopo itu, nggak menghafal. Nah, sama dengan Luqman ini, selalu mengontrol pandangannya, ya, selalu menjaga lidahnya, selalu memelihara kesucian makanannya, kesucian kemaluannya, berkata yang jujur, memenuhi janji, menghormati tamu, memelihara hubungan dengan tetangga yang baik, ya, meninggalkan perkara yang tidak penting. Itu kan
salah satu meningkatnya keimanan seseorang itu, orang itu meninggalkan sesuatu yang kurang manfaat bagi dirinya. Yang gak manfaat aja ditinggalkan, apalagi yang harus ada perintah larangan misalnya, tentang larangan misalnya. Itu jadi tolok ukur misalnya gini. Satu hari kita dikasih waktu oleh Allah berapa banyak? Orang yang sibuk sama orang yang santai sama nggak waktunya? Sama. Habisnya waktu sama nggak? Yang beda apa? Memanfaatkan penggunaan waktu sama hasilnya yang nggak sama. Nah, sama misalnya nyun sewu membaca 5 menit Al-Quran sama Al-Quran sama-sama 5 menitnya ya. Habisnya waktunya sama kan? Sama 5 menit. Hasilnya sama nggak? Enggak. Secara fisik maupun secara rohani beda. Orang baca Quran 12 halaman Quran Al-Quran 12 halaman lunas. Kira-kira secara fisik apa yang dirasakan? Cuangan di sini. Enggak cengeng lagi, cuangan. Tapi kalau kita baca Al-Quran secara fisik maupun secara rohani, saya yakin beda. Masalahnya apa? Ada ketenangan jiwa di sini. Kita saat itu sedang melafalkan ayat-ayat Allah. Dan ketika telinga kita mendengarkan, di situ kita sedang dinasihati oleh Allah. Semuanya berpengaruh. Nah, itulah yang dilakukan oleh Luqman. Itulah yang membuat diriku seperti yang kau lihat sekarang. Jadi sekali lagi ini bukan Luqman menepuk dada di hadapan keluarga yang bertanya, tapi karena mereka ingin seperti dia. Sama dengan ketika ada 3 orang sahabat datang ke Rasul, ingin mendapatkan penjelasan dari Rasul, kenapa kok Rasul itu maksum? Apa maksum? Terpelihara dari kesalahan. Jadi kalau berbuat salah ya turunlah ayat seperti itu. Kenapa kak Rasul oleh Allah dijamin masuk surga? Nah, 3 sahabat tadi ingin mencontoh, tapi ketika sampai di rumah Rasul nggak ketemu Rasul. Tanya kepada Aisyah, ya Ummul Mukminin, gimana sih akhlak kesehariannya Rasul itu? Ya, yang satu bertanya, apakah Rasul kalau setiap malam itu terus melek, nggak pernah tidur? Enggak. Kalau malam juga tidur ya. Kecuali kalau waktu sholat bangun, masuk sholat sambil tidur enggak. Yang satu mengatakan, ternyata masih bagus aku setiap malam melek terus kok, berdiri sholat untuk Allah. Terus yang satu bertanya, apakah Rasul tiap hari puasa? Enggak. Terkadang puasa, terkadang juga enggak. Yang satu, kalau gitu aku masih lebih baik dong, aku kuat tiap hari puasa. Begitu lihat dia ngobrol sama sahabat istri Rasul, langsung sahabat tadi mengatakan, ternyata masih lebih baik dan suci aku, kan aku nggak nikah. Karena nikah itu bisa mengangkat ibadah saja. Maka ketika disampaikan kepada Rasul, bagaimana kata Rasul? Walakin ana musolli, aku manusia yang baik, aku seorang utusan Allah, aku Rasul, tapi aku juga sholat kalau waktunya sholat. Wa ana, nggak sepanjang malam tidur ya, nggak sepanjang malam sholat, tapi juga ada waktu tidur. Karena di Al-Quran kan ada kan, Allah menjadikan malam untuk istirahat. Di An-Naba itu ya, di An-Naba menjadikan siang untuk aktivitas. Wasum, kalau waktu puasa ya puasa. Wa uftir, nggak selamanya puasa, aku juga berbuka. Wa atazwajun nisa, aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan dari golonganku. Nah, lihat Luqman ini. Luqman ini bukan nabi, bukan rasul ya. Tapi oleh Allah diabadikan di Al-Qur'an dan dihargai aktivitasnya, orang yang soleh ya. Dan kita disuruh mencontoh ya. Yang pertama yang kita ambil hikmahnya, jangan kita merasa minder karena bukan dari golongan Nyun Sewu Habib. Karena Habib kan banyak diterjemahkan sebagai turunan Nabi.
Kalau saya walaupun nggak pernah dipanggil Habib, nggak pernah dipanggil Gus, penjenengan nggak boleh main-main sama saya. Saya turunan Nabi. Kan saya turunannya Nabi Adam. Ya kan? Iya, di surat An-Nisa ayat 1. Allah menciptakan manusia yang satu, Adam, kemudian menjadikan pasangannya Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biak. Akhirnya kita semua dipanggil Bani anak keturunan Nabi. Makanya nggak usah gegeran. Podo tunggal mbah aja gegeran. Nah, sekarang muatannya untuk tarbiyatul aulad, mendidik anak, mendidik keluarga, ada di surat 31 ayat 12, ayat yang pertama yang kita tuju. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu inginnya dibahas paham atau dibahas selesai? Temenan. Kalau dibahas paham, ya maka kita akan pahamkan. Kalau selesai cukup tak kandani, Bu, nanti baca sendiri ya. Surat Luqman ayat 12 sampai 19. Wes, selesai itu. Tapi kalau paham, ya yuk kita diskusikan, ge. Sepakat, ge? Paham, ge? Karena gini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki bagi orang itu akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, maka orang itu yufaqih, akan difahamkan di dalam agamanya. Difahamkan, ya, bukan sekedar pernah membahas agama tapi sampai paham. Nah, lihat ayat ini. Pertama yang Luqman ajarkan kepada anaknya adalah bersyukur kepada Allah. Dengan kalimat yang lugas di ayat ini, Allah bersumpah. Walaqad, itu Allah bersumpah. La sama qad itu sengaja karena mudah dicari Al-Quran, tidak saya tulis ayatnya. Walaqad, ya. La sama qad itu huruf taukid, artinya penguat, maknanya sama, maknanya bisa sungguh, bisa benar-benar, bisa pasti. Jika dua huruf taukid dijajar la sama qad, maka kedudukan kalimat itu berubah menjadi qasam atau sumpah. Nah, kalau Allah bersumpah, berarti ini sesuatu yang sangat penting. Ya. Manusia mau gombal aja terkadang bersumpah kan? Sumprita gitu ya. Ya. Padahal mau gombal itu masih bersumpah. Nah, ini Allah bersumpah. Kemudian sumpahnya diikuti dengan fi'il madhi, ataina, kami telah berikan, ya. Walaqad ataina Luqmana, kepada Luqman. Apa yang telah Allah berikan kepada Luqman? Al-hikmah. Al-hikmah kalimat ma'rifah, artinya kalimat yang kata dasarnya hikmah itu sudah jelas maknanya yang dimaksud oleh Allah, di mana al-hikmah adalah ilmu. Makanya Luqman faham ilmu. Karena dia faham ilmu, nggak akan mungkin membiarkan generasinya untuk ucul karpe dewi. Ya. Sama dengan kita, walaupun kita sedang menaikkan kualitas dan kuantitas ilmu kita, kita pun sedang menerjemahkan buat anak-anak kita dengan ilmu yang ada, paling tidak sabar yang ada pada diri kita. Bu, kebanyakan kita ini ilmu Al-Quran misalnya dari cara baca, hafalannya. Kita dengan anak kita kalau disuruh berlomba itu kira-kira yang menang siapa? Anak. Iya kan? Tapi kita sabar gitu loh. Makanya walaupun ya kita jangan loro hati kalau disalib oleh anak, justru kita bersyukur ya. Ya mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi penghafal Al-Quran. Karena di bab keutamaan membaca Al-Quran
pasangan suami istri ketika di akhirat mau dianugerahi piala mahkota dari cahaya, piala tertinggi. Bengong suami istri itu. Mudah-mudahan di antara kita ada ya, kan semuanya gitu. Jadi ketika mau dianugerahi mahkota cahaya, bengong, ya bahasanya bertanya, ya Allah, kan aku dulu nggak seberapa. Kan di sana sudah tahu mahkota itu apa, dari apa kok bisa mendapatkan piala itu. Bacaan Quranku ya gradul ya Allah. Apa gradul? Ya tak ya gagap, ya wangel itu. Kalau tasdid dikai tasdid, kok sing tasdid wis luru gitu. Sing panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, itulah kita itu. Tapi ternyata dia sabar, ya. Ngomong putra wayahnya, anak cucunya dengan sabar, dengan tekun memberikan fasilitas apa dan seterusnya, sampai akhirnya anaknya hafal Al-Quran. Diingatkan oleh Allah, engkau nggak seberapa memang Quranmu, tapi dengan ketekunanmu, kesabaranmu, akhirnya anakmu hafal Al-Quran. Yang hafal siapa? Anak tadi dapat piala nggak? Dapat piala nggak? Tetap dapat. Yang memfasilitasi, yang mendorong, yang menyuruh, ya, itu mithlul ladzi min ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujuri syai'an. Orang tua tadi mendapatkan sebesar nilai pahala yang Allah berikan kepada anak. Kalau di majelis ilmu itu kepada jamaah, kepada siapa saja, saya selaku penyampai, saya termotivasi. Apa? Hadis Nabi. Makanya kenapa penyampai itu bebas pikirannya, nggak pernah terbebani apa-apa, karena ada motivasi dari Rasul seperti itu. Ketika kita menyampaikan ilmu, menyampaikan sudah ada nilai, ilmu itu diterima dan diterapkan kepada siapa yang menerima, maka mithlul ladzi min ujuri man tabi'ahu. Si penyampai, si fasilitator mendapatkan sejumlah nilai pahala dari orang-orang yang menerima dan mengikuti jejaknya, tanpa mengurangi sedikit pun nilai pahala tadi. Makanya kenapa orang tua, jujur aja kita para orang tua, pernah nggak kita digoda oleh anak-anak kita? Pernah kan? Jujur aja, loro hati nggak digoda oleh anak-anak? Saya mengatakan nggak ada orang tua yang loro hati, ya. Kecuali saat itu sedang dalam kondisi hidayahnya nggak tahu kemana, ya. Kenapa? Karena kita pasti mengharapkan nilai dari anak kita. Apa yang kita harapkan nilai dari anak kita? Nafkahnya menjadi sedekah jariyah, bimbingannya menjadi ilmu yang manfaat padanya. Walaupun kita sudah gak ada, dia harapannya menjadi anak yang soleh dan solehah, yang terus mendoakan kita. Itu masalahnya. Nah, makanya kita arahkan kepada anak kita untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Walaqad ataina Luqmana hikmata anishkur lillah. Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi. Kita tanamkan kepada mereka. Siapa yang bersyukur, yang akan mendapatkan nilai syukur ya yang bersangkutan, enggak mungkin yang lain. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Siapa yang tidak bersyukur, siapa yang kufur, Allah itu Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Jadi yang pertama yang kita tanamkan kepada anak kita adalah rasa syukur. Yang kedua, pesan kepada anak kita jangan syirik. Jangan berpesan kepada anak kita jangan syirik, tapi kita memfasilitasi kesyirikan. Misalnya, kalau sekarang agak lumayan, anak-anak ujiannya, ulangannya di mana? Di rumah kan, orang tua bisa mendampingi, bahkan boleh berkecimpung ikut ulangan beserta anak, ya. Bener kan? Oh iya, saya juga kontrol kok. Saya kontrol guru, saya kontrol wali murid, saya kontrol mana. Wes nggak apa-apa, apalagi dari pemerintah jangan sampai ada anak yang nggak naik, kan gitu kan? Jangan sampai ada anak yang nggak lulus. Tapi kita tetap perlu menanamkan, ya. Menanamkan tauhid yang benar kepada anak kita, ya. Karena pergerakan tauhid dan syirik itu nanti kental.
Apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah dia lihat, pasti itu yang mengucap di hatinya. Misalnya gini, kalau mau ulangan, wis nggak usah sinawis, pulpene kumpul no, gue diumi-umi, tau diumi-umi kan? Iya, dijabat-jabi ini tuh nanti wis pulpene gelinding dewe. Nah ini ya, ini apa itu orang tua yang kurang bijak ini. Orang tua termasuk nanti para guru. Karena di sini jelas kata Allah, wa il qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan bimbingan, memberikan tarbiyah, memberikan pelajaran kepada anaknya, jangan engkau mensekutukan Allah. Berarti berangkat dari Luqman sendiri yang jauh dari syirik kepada Allah. Karena setiap orang tua ketika mengarahkan sesuatu sebagai orang tua beriman, pasti diawali dari sikap dan perilakunya dulu. Saya ambil contoh. Misalnya terdengar di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, panggilan sholat, tapi orang tua tuh mentah di sini terus rampung. Kira-kira anak berangkat nggak? Ya enggak. Justru malah kita direndahkan oleh mereka, ya, walaupun dengan tidak spontan, tapi harga diri orang tua nggak ada di hadapan mereka. Nah, ketika Luqman menyampaikan seperti itu, apalagi dengan kalimat Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman paling besar, ya. Karena dosa tertinggi di hadapan Allah adalah syirik. Nah, berkenaan dengan syirik ini, ya, bisa dibuka di surat Al-An'am ayat yang ke-82. Ya. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada 4 paragraf di ayat ini. Bagi orang yang telah beriman, ya. Karena ada kalanya orang beriman masih ada dalam kesyirikan, masih ada. Ya, saya sebagai orang lapangan banyak banget ya tentang kesyirikan nanti kita ungkap di sini. Misalnya bergantung kepada kuburan, bergantung kepada pusaka, bergantung kepada ini. Itu bagian dari itu. Atau yang nyata-nyata di dalam sesembahan akidah, di sesembahan akidah bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 72, 73. Ada beberapa ayat tapi yang menyebut kalimatnya di situ. Ya, nanti silakan diresapi, saya terjemahkan. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Ada nggak di dunia ini orang yang mengatakan Isa itu Tuhan? Ada, kita nggak membahas orang itu loh ya. Saya menyampaikan ayat Al-Quran. Di Al-Quran itu tersebut seperti itu. Laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu adalah Tuhan. Padahal Isa sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Isa ini mengatakan seperti itu. Isa Tuhan bukan? Bukan. Ya. Kemudian ditutup dengan kalimat, barang siapa yang mati masih dalam kesyirikan, maka Allah haramkan bagi orang itu surga, dan baginya tidak ada seorang penolong pun. Surat 72. Yang 73. Sungguh telah kafir bagi orang yang mengatakan bahwa Isa itu salah satu di antara yang 3 yang biasa disebut Trinitas. Sekali lagi saya matur, saya tidak membahas keluar agama yang lain. Saya membahas Islam, ada di Al-Quran seperti itu. Sehingga orang yang beriman menurut keimanan yang Allah dan Rasulnya dimotivasi oleh Allah di ayat ini. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang telah beriman itu, yaitu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman. Di mana kedzaliman yang tertinggi ada syirik.
Kalau kita sudah sholat, itu sudah beriman. Tapi ada kalanya orang yang sholat, tapi ketika terbentur dengan masalah keduniaan, larinya ke sana kemari. Ya. Larinya ke Nyun Sewu, saya biasa menyebut predikat kikut. Apa kikut? Gak tahu ya? Bu, ada dia yang berprofesi. Oh, pikul. Misalnya gini, ya, saya pernah diundang nyebrang laut. Ada orang yang sudah diikat di rumah sakit karena gini, ya, seorang ibu rumah tangga begini di rumah sakit. Asal muasalnya dari mana? Ternyata ketika ada masalah dalam dirinya, wajar, namanya orang punya masalah ingin ada solusi. Solusinya datang ke beliau. Saya nggak usah sebut siapa namanya, akhirnya saya sampai lacak tempatnya gimana. Masya Allah, ada pesantrennya, dan seterusnya yang bimbing itu. Ternyata berobatnya suruh baca ayat Al-Quran. Baik atau buruk? Baik. Ya kan? Isi belum lengkap. Iya. Ya. Masih nunggu. Ya. Apalagi bacanya dibaca adalah satu ayat, surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Baik kan? Baik. Turun mari. Ternyata bacanya harus 7 kali dan harus dengan sistem tawaf. Dan tawafnya harus di kamar mandi. Yang tidak boleh ada selembar benang pun menempel di tubuhnya. Setelah membaca 7 kali dan tawaf, diikuti dengan mandi besar. Kalau mandi besar berarti ada apa? Mengeluarkan nutfah. Jadi sebelum membaca itu tadi ternyata disuruh mengeluarkan nutfah dulu. Makanya jangan kaget kalau kita pernah mendengar, mohon maaf, ada dukun cabu. Ini sebenarnya masalahnya. Jadi setiap ada orang yang punya masalah yang ada hubungannya dengan mahabbah. Apa mahabbah? Bercinta, termasuk masalah keluarga. Mohon maaf kalau ada masalah keluarga, jangan sekali-kali datang ke wong pinter yang seperti itu. Walaupun itu tadi tak sebut, jelas ada pesantrennya, ada ini. Lihat dulu, ya. Larilah ke Al-Quran, ketemu ya. Kalau misalnya menyentuh atau kalau sini WA lah ke bapak, ya. Nanti bapak akan arahkan, nanti baca ini supaya tenang. Itu baca Al-Quran, nggak mungkin baca Quran kan? Baca Al-Quran gitu. Ya contoh tadi itu. Jadi suruh keluarkan nutfah dulu. Ketika melakukan nutfah nggak boleh ada selembar benang, kecuali disuruh pakai sarungnya beliau. Sambil ditungguin, wes sanduk, dereng enggak. Dibantu lu melakukan nutfah kok dibantu. Itu yang akhirnya banyak menjerumuskan orang-orang di lapangan. Akhirnya jadi mirip. Nah, ketika saya datang ke sana, ya sudah, saya tonjok aja langsung ayat-ayat yang itu bantuan jin, ternyata jinnya ngekek. Apa ngekek? Ya guyul. Baru ditanya, ya itu aku semua Pak Ustadz ini. Ya udahlah, kamu keluar aja lah, jangan ganggu manusia. Udah keluar, ya waras kalau keluar. Karena cuma dimasuki dengan cara apa maksudnya? Loh, ketika tadi baca ayat kursi diamini, iya baca ayat kursi sambil nggak berbusana di kamar mandi, itu sebenarnya MOU maksudnya makhluk. Nah kita ini sering karena apa? Ada masalah, ingin segera keluar dari masalah, nggak ngerti solusinya, justru menambah masalah. Nah makanya kata Allah di sini, walam yalbisu imanam bidzulmin. Orang yang beriman yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Tadi baca ayat kursi itu iman namanya. Tapi salahnya, loh kok ngocoknya dengan cara seperti itu sih? Kalau kita baca Quran aja suruh berbusana yang pantas kan gitu kan. Harus punya wudhu, suci dari atas, menghadap ke kiblat, jangan cepet-cepet, seperti itu. Lah ini kok dengan cara seperti itu berarti mencampur namanya. Bacaan Qurannya sudah benar, tapi tata cara membacanya dan tujuannya salah. Nah, kalau kita tidak mencampur, Allah memvonis di situ. Ulaika lahumul amn, pasti mereka aman baik dunia maupun akhirat.
Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tadi saya mengingatkan mulainya terlambat 1/4 jam. Berarti saya harusnya urutan. Ya. Enggak apa-apa nggih? Ya urutan nggih. Kok pas enggak ada jadwal jadi bisa dibaca. Oke, sekarang ayat yang ke-14. Ini diperankan oleh ibu-ibu semua. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ayat yang kita bahas yang di luar kurung. Ayat pendukungnya yang di dalam kurung. Yang di luar kurung itu ada beberapa item. Satu, perintah berbakti kepada orang tua. Kenapa? Ibu hamil itu payah terus bertambah. Bukan hanya itu, menyusui 2 tahun lamanya. Maka perintah Allah, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kepada Allah akan kembali. Apa yang dimaksud? Ibu, tanpa ada orang tua, khususnya ibu, nggak mungkin kita pernah lahir ke muka bumi. Maka siapapun yang sekarang ada di muka bumi ini, Allah sampai berwasiat di ayat ini. Wa wassaynal insana, wa wassayna al insana. Dan kami telah berwasiat. Coba kalimat wasiat. Misalnya seseorang berwasiat, setelah berwasiat kok terus dipundhut oleh Allah. Kira-kira kalau panjenengan sebagai bagian dari keluarganya mendapatkan wasiat dari almarhum atau almarhumah, kira-kira dilakukan nggak? Tidak bayang-bayang. Ini yang wasiat Allah. Siapa yang diwasiati? Al-insan. Insan itu satu manusia. Kalau al-insan berubah menjadi kalimat ma'rifah, yang dimaksud oleh Allah bukan satu manusia, tapi setiap manusia. Baik itu yang punya jabatan tinggi atau rendah, orang yang konglomerat sampai yang melarat, orang yang senantiasa tiap hari dipuji maupun orang yang sama sekali nggak ada dan dikenal di lingkungannya. Dia masuk dalam kategori perintahnya Allah dalam wasiat ini. Untuk apa? Biwalidain ihsan. Harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa orang tua kita? Khususnya ibu panjenengan. Allah sampaikan kalimat yang lugas. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Seorang ibu ketika hamil itu wahnan ala wahnin, kalau dialih bahasakan itu payah yang terus payahnya bertambah. Coba panjenengan nostalgia sejenak. Ketika hamil dulu mulai terasa berhenti haid 1 bulan dan seterusnya sampai 10 hari bahkan lebih. Kira-kira semakin panjang masa hamilnya payahnya berkurang atau bertambah? Payah. Bahkan bukan hanya itu, ketika melahirkan wis tok nyawa, apa tok nyawa? Mempertaruhkan jiwanya demi untuk hadirnya generasi baru. Begitu hadir, Masya Allah, yang tidak bisa dinilai dengan harta. Wa fisaluhu fi amain. Allah takdirkan seorang ibu menyusui 2 tahun lamanya. 1 hari kira-kira berapa liter? Gak bisa dihitung kan? Bisa nggak seorang anak misalnya kaya raya, miliuner, triliuner, punya harta yang melimpah ruah, mengganti air susu ibu, bisa nggak? Ya, kan pernah ada. Jadi ketika anak kemudian diperlakukan oleh orang tua dengan penuh kasih sayang yang luar biasa, orang tua tidak pernah menunggu anak minta, kecuali semua disediakan sampai dia akhirnya menikmati apa yang disediakan oleh orang tua. Belum mengerti pun orang tua sudah menyiapkan. Anak usah, orang tua sudah tangkap. Ada apa ini? Tapi apakah setiap anak juga nanti mengikuti apa yang orang tua contohkan? Ketika anak sudah dewasa, orang tua sudah menjadi sepuh, kira-kira setiap anak ngerti nggak keinginan orang tua? Tua tinggal 1. Terus terang saya memuji kamu ibu.
masih sanggup untuk merawat anaknya yang berapapun jumlahnya. Saya ditinggal ayah tahun 60. Beliau berpulang masih usia muda, umur 34. Saya belum tahu wajahnya. Sungguh sangat hormat dengan mak saya yang membesarkan anaknya yang 5. Padahal bapak gak ada, belum ada yang jadi, semuanya masih anak-anak. Yang satu barusan lahir, adik saya masih umur 3 tahun belum mengenal bapak. Tapi betapa saya mendapatkan nilai kesabaran yang luar biasa. Yang sempat saya ingat dari Mas Saleh, nasihat dari bapakmu dulu, orang yang sabar ya beliau. Itu loh, seperti air yang netes di batu. Tes, walaupun saat tes itu insya Allah batu bisa dekok, kok bisa lupa. Coba sabar dan istiqomah dengan amal walaupun sedikit. Beliau nggak pernah menyebut hadis. Ternyata saya cari ketemu di hadis. Jadi kesabaran kita di dalam hidup ini, coba lihat seperti tetesan embun tadi. Ya Allah, itu bisa melubangi batu ternyata. Ya Allah, luar biasa. Nah, seorang ibu yang seperti ini 2 tahun menyusui kita. Tapi semua dengan izin Allah. Makanya yang utama, kepada siapa kita bersyukur, Allah menyatakan anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku Allah, wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua, dan kepadaku engkau akan kembali, kata Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah dari orang tua kita yang luar biasa tadi, maka mudah-mudahan kita mampu menerjemahkan siapa orang tua kita. Dan ada anak yang sudah dibesarkan oleh orang tua dengan segala fasilitas, berbalik menjadi tanda-tanda kiamat dalam kehidupan rumah tangga. Rasul pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, akhbirni an amaratiha. Muhammad, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat itu apa? Rasul jawab, antalidal amatu rabbata. Jika ada budak wanita melahirkan anak tuannya, maka di situ sudah terjadi kiamat dalam kehidupan keluarganya. Berarti kalau ada pembantu digagai majikan ya Rasul. Ternyata bukan itu, kata Rasul. Yang dimaksud budak wanita melahirkan anak tuanya adalah seorang wanita yang sekian kali dan sekian banyak pernah melahirkan. Kemudian yang dilahirkan itu berlagak memposisikan dirinya menjadi tuan, memperbudak yang pernah melahirkan. Artinya menjadi anak yang durhaka. Siapa anak itu? Sampai Allah menggunakan kalimat tadi di slide yang sebelumnya, ayat pendukungnya di surat Isra ayat yang ke-17. Surat yang ke-17 ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan dalam setiap manusia tidak boleh menyembah kecualinya kepada Allah saja. Dan yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua. Orang tua ibaratnya dalam kehidupannya berubah, strata menjadi rendah disebabkan telah menjadikan anak yang anak maju dalam usahanya, anak maju dalam ilmunya, anak maju dalam perjuangannya. Akhirnya dia menjadi pejabat, dia menjadi konglomerat, semuanya serba ada. Orangnya barangkali tetap orang yang tidak berada. Tapi kata Allah, jangan sampai kau mengatakan kepada orang tua,
Hukum oleh Allah di ayat itu surat 17 ayat 23 yang ketika orang tua yang sudah sengsara, susah dan payah menjadikan anak luar biasa, akhirnya menjadikan fisik orang tua itu kibar. Orang yang sudah tua renta, kulitnya sudah keriput, rambutnya sudah berubah, jalannya sudah tidak tegak lagi. Jangankan mencari penghidupan, mungkin makan harus disuapin, minum harus dilayani. Itu pun ketika anak merawat orang tua, jangan sampai mengatakan kepada orang tua yang kau rawat itu apalagi membentaknya. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada kedua orang tua perkataan yang mulia. Bahkan waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, budi pekerti yang dulu pernah diajarkan di sekolah yang sekarang sekian lama sudah dihapus. Dan etika, kalau ada orang tua duduk di sana, boleh nggak kita anak jalan di depannya? Budi pekerti dulu diajarkan mengambil dari Al-Quran, surat Isra ayat 24. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, rendahkan dirimu fisik di hadapan kedua orang tua. Jangan kalau orang tua kita duduk didikan, kemudian kita duduk di singgasana. Jangan kalau orang tua ngendikan dipotong ucapannya, jangan. Cocok gak cocok orang tua menyampaikan nasihat kepada anak, diam dulu ya. Kenapa? Jangan akhirnya terbetik di dalam hati orang tua merasa kecewa dengan anak yang sempat dibesarkan, yang sempat dipinterno, yang sempat difasilitasi dan seterusnya. Orang tua seberapapun juga, saya yakin juga kita semua merasakan lapar opo kita ini ketika berusaha mau memakan sesuatu nasi, kok kemudian anak kita misalnya dia minta makanan itu, kira-kira dikasih nggak? Ya lah, ibu sudah makan tadi kok, bapak sudah. Bahkan ketika kita baru saja belum selesai bekerja, anak nangis misalnya, pup dan seterusnya. Kira-kira dibiarkan atau kita kerjain dulu anak kita? Itu orang tua. Makanya seperti itulah kemudian Allah menyatakan waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah secara fisik kita suruh merendah kepada orang tua kita dan suruh mendoakan kepadanya, ya Rabb, sayangi beliau berdua sebagaimana beliau menyayangi kami sejak kecil. Gak ada sayang orang tua yang bisa diganti oleh apapun bentuknya oleh anak-anak kita. Gak ada. Nah, karena itu mari kita kondisikan ya. Karena kita ini oleh Allah akan diberitai pertanggungjawaban dari segala perbuatan kita. Di ayat yang ke-15 ini kita disuruh memperlakukan orang tua bil ma'ruf. Apa bil ma'ruf? Dengan yang terbaik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Itu ayat tidak saya tulis sengaja, panjenengan gampang mencarinya, tapi pendukungnya tak tulis di situ. Sekiranya saja orang tuamu memaksamu untuk mensekutukan Allah dengan sesuatu yang kau belum paham tentangnya, kata Allah di ayat yang ke-15 ini, fala tuti'huma, jangan patuhi ya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufah, tapi jadikan beliau yang walaupun syirik kehidupannya, berarti termasuk berbeda agama, wasahibahuma fid dunya ma'rufah, jadikan mereka di dunia ini sebagai sahibmu. Sahib itu adalah teman, saudara, mitra. Hormati bil ma'ruf, bil ma'ruf yang terbaik. Kalau kita lapar, ya beliau lapar, jangan sampai lapar. Kalau kita lapar, mesti kita ingin makan. Jangan dulu beliau ditanya, "Maan sudah lapar?" Jangan. Karena kita sejak kecil dulu juga nggak pernah ditanya. Sudah terjadwal oleh beliau.
Penjenengan selaku saksi dan akhirnya mengikuti jejak langkahnya. Saya pun juga sama, gak pernah kita kecuali setiap habis gajian sudah kita alokasikan, ini bayaran sekolah, ini sangunya, ini pakaiannya, ya kan? Tapi apakah setiap anak yang sudah mendapatkan penghasilan tahu dan selalu memberikan, ingat kebutuhan orang tua yang seperti itu? Kalau kita punya orang tua, ayo, mumpung masih ada sarana jalan menuju ke surga bagi beliau, bagi kita, ya. Beliau nggak pernah kok menanya kita, mestinya kita juga seperti itu. Jangan ketika kita sedikit aja ngasih sudah dihitung, dicatat lagi. Tanggal sekian loh, mau data transfer. Ya Allah, ya. Orang tua sampai sekian. Ya, coba beras saja berapa ton untuk kita. Iya, wujudnya nggak ada, tapi jadilah kita manusia yang seperti ini. Tanpa ada itu nggak mungkin kita menjadi manusia seperti ini. Makanya tentang akidah Allah menyuruh ikuti orang-orang yang berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, orang tua kita menyebabkan apa? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jika orang tua tidak ridho karena anak merasa melebihi kekuatan dan kemampuannya dia orang tua, kemudian semena-mena, walaupun mungkin sempat bahagia di dunia, belum tentu kebahagiaan itu akan terus berlanjut sampai di akhirat. Di dunia saja Allah sudah memberikan kontraknya duluan, DP-nya. Saya biasa sebut DP. Karena di antara siksa pendahuluan di dunia antara lain adalah hukukul walidain. Jika orang itu durhaka pada orang tua. Terus ada lanjutannya, jika orang itu zina, sudah ada penyakit yang susah untuk diobati, itu merupakan siksa pendahuluan di dunia. Nah, kita masih bahas di sepintas tentang memantapkan tauhid kita dan anak-anak kita sampai di ayat yang ke-15. Ini masih di pokok Allah dan Rasulnya. Mari kita kondisikan diri dan keluarga kita. Anak kita gak akan mungkin nanti dia itu akan bakti kepada kita kalau hatinya terganggu, misalnya melihat kita juga kurang hormat pada orang tua kita. Itu secara otomatis, ya. Hati itu gak bisa dipaksa dengan menulis MOU di atas kertas, tapi juga dengan sikap dan perilaku. Moga kita diskusikan, masih ada waktu kurang lebih, ya, bisa 10 atau 15 menit barangkali. Monggo. Kira-kira yang kita bahas ada yang nyantol nggak? Insyaallah Nyantol di mana? di dalam kepala. Ditanyakan? Mungkin? Kalau di depannya di Sini aja. Sini nggak apa-apa kok. Udah sudah. Terima kasih atas waktunya. Kareti. Bagaimana kami kan punya anak yang sudah dewasa, Ustaz. Kami punya anak yang sudah dewasa. Ya, nanti saya ulangi.
Oke. Saya terus. Dari kalau orang tua kami dulu pernah nggak tahu ya ini sering apa bukan, insya Allah saya nggak mendengar kalau kita puasa untuk anak-anak itu boleh nggak untuk anak meskipun udah dewasa tetap kita jalani puasa misalnya kayak Mau ujian. bukan pahit atau apa itu boleh nggak? Kita kira sini apa enggak? Oh iya. Sudah? Sampai itu aja. Terima kasih. Muasani weton. Ya. Apakah weton? Nah, puasa itu ibadah atau aktivitas sosial? Ibadah. Kalau ibadah itu harus jelas perintahnya mana, contohnya bagaimana. Nah, puasa yang wajib di sepanjang hidup kita hanya satu, yaitu puasa Ramadan. Kalau puasa ada 10, ada 10 puasa sunnah yang Rasul pernah lakukan. Antara lain, kalau kita lihat dari yang banyak, yaitu puasa Syaban, yaitu sebelum bulan Ramadan. Rasul tidak menyebut berapa hari, tapi Rasul menyebut memperbanyak. Dari hari yang banyak lagi puasa Syawal 6 hari. Dari yang berurutan banyak lagi Ayyamul Bid 3 hari. Kalau yang pasangan ada Senin Kamis. Kalau yang mengikuti kuat puasanya seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian yang nilainya besar yaitu puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kemarin barusan ada puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Juga ada puasa 9 Muharram. Kemudian ada puasa 1 hari ketika kanan sabilillah. Dan puasa ketika berada di bulan Haram 3 hari bebas hari apa saja, ada 10 itu. Rasul tidak pernah mengajarkan kepada kita puasa weton, kemis kliwon, ngapai, berbulegi, nggak pernah seperti itu. Sehingga ketika ada melaksanakan puasa seperti itu, berarti secara perintah tapi membuat seperti ada perintah ibadah. Yang kedua, tidak mengikuti sunnah atau tata cara yang Rasul lakukan, karena Rasul tidak pernah juga seperti itu. Nah, apakah itu dikatakan syirik? Saya tidak mengatakan syirik, tapi itu sudah membuat satu hukum baru yang di dalam agama Rasul tidak pernah lakukan, tapi meyakini itu sebagai satu aktivitas ibadah. Banyak ada hubungannya dengan antara lain adalah banyak orang tua berangkat ketika waktunya mau ujian, orang, Pak saya lagi puasa. Puasa apa? Dirahati anak supaya ujiannya lancar. Saya tidak mengatakan itu gede, tapi tidak ada perintah. Jadi yang namanya ibadah itu ketaatan. Apa taat itu? Melaksanakan semua perintah dan meninggalkan larangan. Jangan melaksanakan apa yang tidak dilarang. Ya. Karena nggak ada bunyinya apa yang tidak dilarang. Karena kalau ibadah itu al aslu fil ibadatil haram ila dalil lil jawaziha. Asal dari semua aktivitas ibadah itu asalnya haram, terlarang, kecuali ada perintah ya. Makanya mesti perintahnya mana? Setiap ibadah ada perintahnya. Contoh menuntut ilmu ada thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, jelas kata Nabi seperti itu. Oke, gitu gitu. Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah masih memudahkan kita untuk bisa mengamalkan. Nama Allah
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.